Dan semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat adik-adikku sekalian ya yang berada di Malaysia ini, terutamanya perempuan. Jangan terlalu percaya sama orang lain, apalagi orang yang baru kita kenal, oke? Pemirsa, keluarga tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang tewas terbunuh dalam rumahnya di Klang, Malaysia menanti kepulangan jenazah. Pelaku diduga seorang pria warga negara Indonesia yang tinggal dalam rumah yang sama. Duka dan kecemasan mendalam dirasakan keluarga saat menanti kepulangan jenazah korban ke tanah air. Yo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku turut berduka cita atas meninggalnya adik kami Lisa Sirait pada tanggal 23 Desember 2020. Jadi meninggalnya pada jam pukul 1 guys ya, tengah hari. Jadi kejadian tragis yang menimpa adik kami itu di rumahnya sendiri, di rumah sewanya di Jalan Sri Sarawak 18, Taman Sri Andalas, Klang, Selangor, Malaysia, teman-teman. Almarhumah Lisa ini menyewa bilik dengan kakaknya dan juga temannya. Jadi mereka itu satu rumah dengan pembunuhnya, tetapi berlainan bilik. Jadi rumah ini disewakan cuma biliknya, bukan rumahnya, karena kalau rumahnya yang disewa itu kan mahal harganya ya, mungkin cuma sewa bilik aja guys. Jadi kebetulan aku dan almarhumah sama-sama orang Sumatera Utara. Jadi aku itu orang Batubara, Kabupaten Batubara, dan almarhumah orang Kabupaten Asahan. Jadi kampung aku dan kampung almarhumah Lisa ini tidak begitu jauh ya. Kalau kita pergi naik motor itu dalam perjalanan 45 menit guys ya. Jadi aku tahu nama kampungnya itu, aku pun pernah lewat ke sana ya, di Simpang Ampat, di Jalan Besar. Jadi Lisa Sirait ini meninggal sangat tragis sekali ya, karena almarhumah ini dibunuh guys ya. Dibunuh oleh laki-laki yang sangat kejam, laki-laki yang tidak punya pri kemanusiaan ya guys ya. Apalagi Lisa Sirait ini adalah seorang perempuan ya. Lisa Sirait ini merantau ke Malaysia itu hanya untuk mencari uang ya, untuk membantu keluarganya di sana ya, di kampung sana. Jadi aku sangat sedih sekali ya atas kejadian ini, karena aku merasa ya, aku itu juga punya adik dan punya anak juga perempuan guys ya. Jadi ini si pembunuh ini memang tidak punya kasihan ya. Dia tidak ingat kepada ibunya, karena ibunya juga seorang wanita ya. Mungkin ada juga kakaknya atau adiknya seorang wanita juga ya, tapi dia tega ya sampai hati membunuh Lisa ini dengan tragis ya guys ya. Dan semoga almarhumah Lisa ini diterima di sisi Allah, ditempatkan di jannah ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman, mari sama-sama kita doakan dengan membacakan Al-Fatihah untuk almarhumah Lisa Sirait. Summa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, semoga arwah almarhumah Lisa ini diterima di sisi Allah, amin. Dan semoga pelakunya cepat-cepat ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal, karena ini perbuatan yang keji sekali, yang kejam sekali ya, yang menghabiskan nyawa seseorang, apalagi seorang perempuan ya. Jadi kalau boleh itu dihukumlah yang berat ya, dihukum berat lah. Kalau boleh itu dihukum gantung ya, supaya yang lain-lainnya tidak berbuat seperti itu ya. Jadi kalau dihukum dengan seberat-beratnya, mungkin kejadian ini tidak akan terulang lagi ya. Sekarang kita bahas mengenai pembunuhnya. Nama pembunuhnya itu Saprizal, dia berasal dari Aceh, tapi aku tidak tahu dia suku apa, karena di Aceh itu tidak semuanya
suku Aceh, ada juga suku-suku lain yang merantau ke Aceh. Jadi kita tidak usah bahas suku, nanti bisa jadi pertikaian antara suku ya guys ya. Jadi ini adalah oknum ya, jadi tak perlu kita bahas sukunya. Yang penting pembunuhnya namanya Saprizal ya. Jadi kita berharap semoga dia cepat-cepat ditangkap supaya dia jangan berkeliaran. Takutnya ya kan, kalau tidak tertangkap nanti dia membuat hal lagi. Itu yang kita takutkan. Mungkin dia ini pecandu narkoba ya mungkin, ataupun dia pecandu dadah. Dan aku berharap semoga keluarga almarhum Alisa yang ditinggalkan, baik ibu dan bapaknya maupun kakaknya yang menangis tragis semalam ya, yang masih berada di Malaysia ini, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian ini ya. Aku tahu ujian ini sangat berat ya buat mereka, tapi harus bagaimana lagi, ini mungkin sudah takdir, dan semoga mereka ikhlas ya. Oke teman-teman, buat adik-adikku sekalian yang berada di Malaysia ini, yang merantau di Malaysia ini, terutamanya buat kaum wanita, harus berhati-hati dengan orang yang baru saja kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Jadi seperti kejadian almarhum Alisa ini, walaupun berbeda bilik tetapi kejahatan itu selalu ada kesempatan ya. Jadi seandainya kita itu lebih berhati-hati mungkin tidak akan terjadi, tapi kita tidak bisa mengelak guys ya, karena mungkin juga ini sudah takdir buat adik almarhum Alisa. Padahal kakaknya sudah mengajak Lisa itu untuk keluar sama-sama makan di luar, tetapi Lisanya tidak bisa karena dia lagi sakit, lagi tak enak badan ya. Tapi begitulah yang terjadi guys ya, kita tidak menyangka, dan Lisa pun dan kakaknya juga tidak menyangka bahwa kejadiannya seperti ini, karena harinya itu masih siang ya, masih tengah hari. Kalau malam tadi ya kita takut juga. Jadi yang heran aku guys ya, yang parahnya itu laki-lakinya ini ya, siang-siang bolong buat kejahatan ya, sampai membunuh lagi ya. Jadi aku tidak tahu mau cakap apa. Kalau aku terjumpa itu sama laki-laki, memang aku tangkap dia, memang aku hantam satu kali dulu, baru aku report polis. Ya betul. Jadi aku sangat kecewa sekali guys ya, kita sama-sama merantau, macam almarhumah juga kan, sama-sama merantau, sama-sama mencari uang. Niatnya ke Malaysia mau cari uang, tetapi tuh kejadiannya membunuh. Nah, tapi kamu tidak bisa lari kemana-mana. Tahu Saprizal, kamu pasti akan ketangkap karena kamu sudah dipiralkan semua orang ya, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kamu pasti akan ketangkap ya. Kamu terima hukumannya, kamu harus bertanggung jawab. Oke guys, mari sama-sama kita lihat tempat kejadiannya seperti apa dan kamarnya macam mana. Oke guys, kita lihat dulu. Oke, ini mami sekarang. Ini mami di rumah yang semalam kejadian lah, yang di bilik bunuh, rogol bunuh rumpak tu. Oke, ini bilik si pembunuh. Oke, ini bilik yang si pembunuh itu, yang lelaki. Oke, dia bersebelahan bilik dia. Sejak dengan nih, yang ini bilik yang perempuan semalam lah, yang dia rogol dia bunuh tu. Ini dia punya bilik. Oke, dia hanya bersebelahan bilik. Oke, ni. Banyak darah. Ini dia punya bilang. Oke, ni. Di sini dia punya tu berlumuran darah tu. Dia punya bilik. Beginilah suasana biliknya. Oke. Ini tingkap yang dia lari. Kak, ini semalam yang tingkap dia lari kan? Di tingkap tu dia lari ya? Tingkap tu dia lari. Kak, dia keluar. Tingkap ini kan? Yang memang kejam guys ya. Oke guys, cukup sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa membuat pelajaran ya atas kejadian ini, tidak akan terulang lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun. I haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah. Move
everything just like we